Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya akan Q&A atau jawabin pertanyaan para subscriber ya. Jadi saya di sini nggak bikin video pembahasan anime dulu. Untuk Made in Abyss kenapa saya stop atau belum lanjut lagi karena ya bisa kita lihat dari chartnya di sini itu Made in Abyss itu kan mulainya season 2-nya apa bulan Juli ya. Jadi ya pas bulan Juli itu dia naik-naiknya viewer gitu. Sedangkan pas saya bahasnya udah agak lewat itu ya turun lagi jadinya cuma 200 100 seperti ini itu. Dan yang kedua apakah saya akan bahas Made in Abyss lagi? Jawaban saya adalah ya, tapi saat misalnya algoritma YouTube mendukung, misalnya season 3-nya bakal keluar. Terus kapan season ketiganya keluar? Ya, season 3-nya keluar tuh ya paling 4 5 tahun lagi. Kenapa? Karena eh, season 1 itu kan keluarnya sekitaran tahun 2017 2018 ya. Sedangkan season kedua itu keluar tahun 2022 ini sampai ke akhir Desa Iblu kan. Sedangkan untuk season 3 itu di manganya aja tuh belum nyampe chapternya gitu. Jadi di manga itu habis Desa Iblu, spoiler aja itu cuman baru sampai chapter ke 63-an. Jadi pas identitas Rajo itu identitas Rajo itu diungkapkan seperti itu. Dan Serajo ini ternyata cewek beda banget apa yang kita pikirkan sebelumnya kalau dia itu mungkin seorang petapa lah, seorang kulit putih misterius yang ternyata pas kita ketemu di chapter 64 chapter 63 itu beda banget gitu dengan apa yang kita ekspektasikan gitu. Dan habis ketemu itu ya udah hiatus gitu mengakuannya gitu. Si Akihiko-nya itu Akihito Tsukushi-nya itu nggak ngelanjutin lagi gitu. Dan sampai sekarang udah saya tunggu berbulan-bulan chapter terbaru ya belum rilis juga itu. Jadi kalau season 3-nya kapan? Prediksinya mungkin 4 5 tahun lagi. Terus kalau dilihat dari sekarang ya nggak tahu sih kapan. Oke, jadi kita lihat dulu bahasan komentarnya ya dari video yang tertinggi dulu ya. Saya lihat. Nah, ini karena ini keangkat pas Medit habis tayang ya. Dan saya lihat dari penontonnya dulu komentar maaf komentar. Oke, kita mulai dari bawah dulu ya. Banyak banget nih. Ini mungkin saya nggak bahas semuanya ya. Eh ini ya di sini ada yang nyeletuk nih. Rico mendapatkan peluit putih bukan karena skill dan pencapaiannya, tapi karena yang namanya privilege. Jujur nih aku ngakak lihat ini. Soalnya ya bener sih, Rico tuh nggak pernah bisa sekuat peluit putih yang lain kayak Ozen, Laiza, Bondrut, Srajo dan lainnya itu ya. Rico tuh kalau udah nggak ada rek ya mampus dia itu di lapisan keempat gitu. Udah mati kan kena binatang landak itu kan. Nah, terus uh, apa ini di sini banyak orang yang penasaran sih karena emang Main in Abyss tuh baru kan. Jadi bukan anime kayak Attack on Titan, Boku no Hero atau mungkin sekarang Chainsaw Man yang orang pada hype gitu ya. Ini anime yang underrated lah menurutku gitu. Bentar ya. Saya lihat ya. Nih, mana ya yang pertanyaan ya? Anime Made in Abyss, Boku Dakega, semua berbau unsur misteri yang jarang peminatnya untuk orang Indonesia. Padahal di luar negeri anime ini malah realnya dapet apa
viewernya banyak itu ya maksudnya. Iya bener sih gitu, karena ya ini yang katain Alex nih bener nih. Jadi nggak ada ya ecchi, nggak ada tampan, nggak ada karakter OP gitu yang disenengin sama orang Indonesia. Jadi isinya ya cuma adventure doang kalau Made in Abyss itu. Cuman kan kalau saya kan lihat dari channel dari story-nya ya gitu. Jadi yang bikin Made in Abyss sebenarnya, yang bikin Made in Abyss seru itu karena misterinya banyak belum keungkap gitu loh. Jadi pas diungkapin tuh kadang beda dengan ekspektasi yang kita harapkan itu. Kayak kita nggak pernah nyangka kan kalau lapisan ke-6 tuh ternyata ada desa Iblu gitu. Padahal sebelumnya nggak pernah dimention gitu. Kita pikirnya di lapisan ke-6 tuh Riko bakal langsung ketemu Wakuna sama Serajo. Padahal eh enggak gitu loh. Ketemu Serajonya bahkan di chapter-chapter akhir gitu. Sedangkan dikenalin dulu sama desa Iblu. Bahkan kita dilihat itu si Bondrut pernah ke lapisan ke-6 itu. Dan ini membuat kita jadi nggak nggak expect gitu, ternyata Bondrut itu pernah turun lapisan ke-6 dan naik lagi gitu kan. Jadi emang Made in Abyss nih selain misterinya banyak dan bikin kita penasaran juga rada out of the box lah pengungkapannya gitu. Terus ya, mungkin ini komentarnya banyak cuman nggak banyak yang tanya ya. Saya coba saya lihat dari channel lain dulu, video lain dulu. Oke, yang video keduanya ini komentar. Oke, ini yang terbaru nih. Kapan Star Story Yori jadi anime? Aku rasa ceritanya Star Story Yori bakal menarik. Star Story Yori itu kayaknya nggak bakal jadi anime deh. Dia itu cuman kayak side story-nya dari Akiko aja. Jadi dia bukan sebuah manga yang bakal diproyeksikan menjadi anime kayak Made in Abyss seperti itu. Karena Starting Yori itu ya ceritanya dikit banget gitu loh. Jadi udah tamat gitu Starting Yori itu. Cuman awalnya dia si Kokoro itu uh, belum menemukan jati dirinya, kemudian dia menemukan planet lain, terus kemudian dia menemukan petualangan yang baru dan udah ending selesai gitu. Jadi untuk si Hai ini jangan harap kalau Starting Yori bakal jadi anime ya, masih di alam mimpi lah. Oke. Habis itu ini? Kutukan abis kalau dilihat di dunia nyata seperti lautan. Apabila seseorang yang berada di dalam laut mencoba untuk berenang ke permukaan dengan paksa, maka organ dalam seperti paru-paru akan mengalami kerusakan yang seperti pecah gitu ya. Ini bisa tepat cuman nggak 100% akurat ya. Jadi kalau air laut itu kan dia tumbuhnya kalau ke dalam itu kita malah nggak bisa kan gitu loh. Ya kita coba lihat dari Parung Mariana lah itu uh, bahkan perlu kapal selam khusus kan itu loh untuk menahan tekanannya, manusia biasa nggak bisa. Jadi ini nggak terlalu akurat cuman ya perumpamaannya masuk lah gitu. Uh, ini? Setiap 2000 tahun sekali tingkatan kedalaman baru Apis dengan mengorbankan daratan utama paling atas yang disebut dengan kota Ord. Ya udah saya bahas. Terus lalu mengapa ibunya Riko tidak pernah kembali ke permukaan? Kemungkinan terkena kutukan karena terlalu lama di dalam Apis. Laiza sudah berubah seperti itu selain manusia. Itu yang menyebabkan dia nggak naik ke permukaan. Oke, jadi untuk pertanyaan seperti ini mungkin saya kurang setuju ya. Jadi si Laiza itu dia mungkin bisa jadi narehate kayak Bondrut gitu ya, yang di season yang di movie ketiga maaf. Tapi alasan dia nggak naik ke permukaan ya karena kutukan gitu loh. Jadi kan kutukan lapisan ke-6 itu kan udah menyebabkan kehilangan kemanusiaan ya. Jadi narehate kayak Miti itu ya, itu wah udah gimana gitu rasanya liatnya. Terus sedangkan kalau lapisan ketujuh itu ya seperti yang saya teorikan itu kemungkinan ya manusianya itu
hancur gitu loh, bakal berubah jadi batu gitu kayak atau enggak berubah jadi kayak relik gitu. Jadi nggak bisa gitu loh. Orang dari lapisan ketujuh naik lagi itu udah no, udah nggak ada harapan. Terus kemudian makanya si Raiza nyuruh Rek karena si Rek tuh kebal kutukan kan gitu loh. Jadi si Rek itu sebenarnya itu solusi bagi para diver untuk bawain pesan dari kedalaman ke permukaan seperti itu. Cuman keberadaan Rek ini nggak banyak yang tahu, cuman si Liza doang sama grupnya Ozen, Bondrut, Rico udah gitu loh. Diver-diver lain tuh nggak ada yang ngerti kalau ada jenis Rek seperti apa, agak tidak ngerti kalau ada spesies kayak Rek gitu. Terus habis itu gunungan berapi aktif dan kutukan api setelah radiasi gas beracun dari gunung berapi Angzai. Bisa jadi sih. Tapi habis itu lebih ke lubang misterius ya. Mungkin kayak mirip-mirip Palu Mariana lah. Cuman dia isinya itu uh, apa? Nggak beda banget lah. Tapi oh ya, kalau kalian ingin tahu Medit Abyss itu abisnya itu seperti apa itu mungkin kalau kalian lihat atau nonton Hunter x Hunter tuh Abyss tuh kayak Dark Continent ya. Jadi untuk kalian yang belum tahu Dark Continent tuh semacam dunia di luar dunia manusia gitu dan isinya itu banyak makhluk berbahaya gitu. Jadi banyak yang mati gitu kalau masuk ke situ. Tapi banyak resourcesnya, banyak sumber dayanya gitu. Ya Abyss ini sama gitu loh. Jadi banyak diver yang masuk ketemu hewan yang berbahaya atau monster yang berbahaya, tapi juga mereka tetap masuk karena penasaran itu isi Abyss itu apa sih, dasarnya itu apa gitu loh, karena belum ditemukan kan. Terus juga di sana kan banyak sumber daya kan, artefak-artefak yang kekuatan yang nggak masuk akal kan di dalam Abyss tuh banyak itu loh. Jadi itu yang bikin orang tuh tetap kekeh pengen apa menjelajahi Abyss meskipun resikonya sangat besar seperti itu. Terus kita lihat lagi ya. Apa teori gua, Abyss ini dulunya kota termaju di benua zaman itu. Terus ketika terjadi fenomena alam tanah runtuh di bawah tanah atau sinkhole. Oh ya, sinkhole aku paham. Setelah itu kotanya runtuh masuk ke dalam dan jadilah Abyss. Artefak itu mungkin alat modern pada masanya dan berevolusi sehingga menciptakan keanehan di dasar Abyss seperti robotnya Rek gitu ya. Jadi Rek ini berevolusi bisa naik bebas turun gitu. Sedangkan kutukan Abyss bisa terjadi karena ada gravitasi yang berbeda. Hah? Bentar. Juga diperkuat oleh artefak yang berevolusi tadi. Berevolusi. Oh. Terus kemungkinan kenapa lingkungan Abyss ini bisa ditinggali? Mungkin karena artefak di dalamnya itu berevolusi menjadi cahaya matahari dan udara entah dengan cara apa. Kemudian tengkorak yang kayak di Dr. Stone itu membatukan semuanya pas bencana sinkhole terjadi. Jadi teori gua Abyss ini terbentuk karena suatu fenomena alam dan lingkungannya berevolusi karena bantuan artefak. Oke, teorinya bagus sih. Tapi untuk apa kalau sinkhole tuh emang ini ya apa agak masuk akal ya. Karena kan Abyss itu kan lubang. Jadi kalau sinkhole juga lubang kan gitu. Jadi ini ibaratnya kayak sinkhole raksasa gitu ya Abyss itu. Isinya ternyata ada dunia lagi di bawahnya gitu. Terus si Rek itu, nah ini Rek nih saya mau buat videonya sih asal usul Rek itu seperti apa gitu. Saya udah punya bahan teorinya itu, cuman belum saya bahas karena ya apa nunggu algoritmanya bagus lagi gitu. Mungkin kalau di dalam short ya bisa jadi saya pertimbangkan lah. Jadi kemungkinan si Rek itu ya dia spesies yang baru sih atau enggak mungkin dia unit yang sama kayak apa Gaburon atau yang ada di season 2 itu. Saya udah pernah bahas di video apa review episode 3 dan 4 itu ya. Terus apa kenapa bisa ditinggali itu karena ya sebenarnya bisa ditinggali itu karena memang ada medan gaya kan. Medan gaya itu bukan gravitasi, medan gaya itu semacam apa mungkin kalau di sini hawa hawanya lingkungan seperti itu. Jadi medan gaya itu meneruskan cahaya matahari yang dari atas Abyss terus diturunkan
biar ekosistem dalamnya hidup gitu loh. Dan kalau kutukan ini masih misteri sih, gimana kok Medan Gaya itu tiba-tiba mengandung kutukan gitu. Itu masih belum terjawab sih. Aku belum tahu caranya gimana gitu, mekanismenya. Oke, terus keren loh bang, subscriber masih ratusan, penonton udah ribuan. Ya iya sih keren, cuman masalahnya nggak bisa dimonet bro gitu. Jadi subscriber ratusan tuh nggak bisa gitu loh. Kalau kalian pengen tahu nih ya, tak kasih tahu ya, saya monetisasi. Nah ini loh buat lihat nih, ini kalau saya lihat dari verifikasi ini udah memenuhi semua, cuman kurang subscriber gitu loh, jadi harus 1.000 gitu loh. Itu yang berat di saya gitu, padahal saya bikin video kan ya tujuannya buat monet kan gitu loh. Tapi di apa di channel Hunter Anime ini malah yang terjadi tuh subscribernya belum cukup, penontonnya udah cukup gitu, jadinya saya kalau mau monet susah gitu loh. Kalau ya intinya itu ya, sorry ya saya curhat gitu, karena makanya saya agak-agak aras-arasan dulu, agak malas gitu lanjutin Made in Abyss karena subscribernya tuh dikit banget kalau nambah gitu. Sedangkan saya dadak butuh monet loh, pada lumayan kan dapat dolar kan gitu. Haha. Terus kok ini lagi sih? Hmm, mana ya tadi? Oke, Liza itu sebenarnya gak hidup kan? Belum tahu ya. Jadi nggak ada yang ngerti di kedalaman tuh seperti apa gitu. Karena Liza sendiri itu udah di lapisan ketujuh gitu loh. Sedangkan kayak kita pikir Serajo dan Wakiuna tuh apakah dia hidup? Ya belum tentu. Tapi ternyata Serajo masih hidup gitu loh. Jadi kemungkinan Liza hidup juga ada gitu loh. Jadi nggak bisa dibilang dia 100% hidup atau 100% mati tuh nggak ada buktinya gitu. Tapi kalau Serajo dia udah pasti hidup karena udah ada buktinya di chapter terbaru kan gitu. Terus pas ending lawan Bondrot gue nggak ngerti sumpah, di si Bondrot ini latarnya kurang jelas serta penjelasan Erimenya ya kurang rinci. Ya pertama mainin abisnya yang jelasin Bondrot itu kan movie ya, movie ketiga ya uh, yang ada Pruska itu. Sedangkan movie itu kan cuma 2 jam, itu penjelasan Bondrot tuh paling cuma 1 jaman lebih lah gitu. Jadi kalau di press ya kesannya nggak rinci gitu. Kalau rinci ya dia harus studionya itu harus bikin kisah Bondrot gitu, side story-nya Made in Abyss seperti itu. Uh, Penjelasannya bagus, mudah dipahami. Terima kasih gitu. Oke, saya balasin ya. Dengerin penjelasannya seru banget. Ya, oke, makasih. Tak balas ya. Makasih. Makasih. Oke. Ya ini juga sama ya. F kutukan nih. Uh, Ya ini intinya sama aja sih. Uh, Apa ini? Untuk selamat dari kutukan lapisan terdalam itu bisa dengan hewan-hewan abis dengan memasukinya. Aku kurang paham sih. Eh, Hewan-hewan tersebut kan kebal kutukan ya. Jadi kemungkinan si Riko bakal jinakin hewan abis tapi apa eh untuk kerjasama. Maksudnya gimana nih? Aku kurang paham. Jadi maaf ya. Jadi menurut saya itu ya untuk kebal dengan kutukan itu ya mungkinan Rico harus bisa kayak Rick gitu atau enggak mungkin bertransformasi kayak Rick gitu. Karena Narehate sendiri kayak si Nanachi itu dia tuh juga nggak kebal kutukan, dia cuma bisa ngelihat medan gaya. Tapi kalau kena medan gaya yang kena sama aja gitu kayak manusia gitu. Jadi mainin abi si maaf ya si Nanachi itu dia itu nggak kebal kutukan, hanya bisa meminimalisir kena kutukannya gitu loh. Jadi karena dia bisa ngelihat medan gaya dia bisa ngindarin gitu. Jadi solusinya ya kalau yang udah ketahuan ya kayak si Bondrut itu yang berubah jadi Narehate gitu, biar dia bisa
naik dari lapisan ke-6 gitu. Tapi kalau Rico mau berubah kayak Rick, ya saya belum tahu apakah bisa atau enggak. Tapi kemungkinan di lapisan ke-7 atau ke bawahnya uh, mungkin ada harapan gitu ya. Ke, ke bahas Made in Abyss lagi bang. Nanti ya kalau algoritma YouTube-nya udah masuk itu. Kalau sekarang belum ramah ya gitu aja. Saya cuma bahas Made in Abyss itu cuma ratusan doang ya apa viewernya, sedangkan pas dulu season 2-nya tayang bisa puluhan ribu ya. Gitu. Ntar. Gue punya teori kalau Narihati dibawa ke keluar pulau bakal jadi manusia kayak bocil season 1. Ah, apa ini? Oh, kalau yang demam itu dia memang kena penyakit ya, jadi nggak ada hubungannya sama Narihate gitu ya. Jadi Narihate kalau kayak Nanachi apa keluar dari Abyss ya dia jadi Narihate juga gitu loh, nggak ngaruh gitu loh. Sedangkan kalau yang bocil demam itu dia itu nggak apa dia memang sakit gitu loh, dan sakitnya memang hipotesisnya atau perkiraannya karena efek dari Abyss gitu, kutukannya itu. Uh, Bang, mau nanya apakah penduduk Abyss yang tinggal di lapisan ke atas bisa keluar dari pulau itu pergi laut daratan lain? Pergi ke laut nyari daratan lain. Bisa, sangat bisa itu. Itu kan mereka tuh cuman stay di situ biar mereka kalau jelajahin Abyss ke dalam itu gampang gitu. Jadi nggak usah nyebrang-nyebrang dari laut lagi gitu. Jadi mereka udah stay di situ, settle gitu, bikin rumah. Terus misalnya sekeluarga bapaknya Delver udah tinggal turun cari artefak gitu contohnya. Jadi kalau bisa keluar ya bisa itu loh. Karena kota Ord itu bukan lapisan 1 gitu loh. Itu gak ada kutukan sama sekali gitu loh. Jadi lapisan 1 tuh ya yang dijelajahi Riko dan kawan-kawan dulu gitu. Oke. Ya semangat Min. Oke, pasti dong. Ya. Apa ini? Menurut saya Abyss tercipta dari seseorang dengan tangan tembakan seperti Rick yang bisa membuat lubang. Pertanyaannya apakah yang menembakkan itu dari dalam Abyss atau dari luar? Karena kalau dari luar kan berarti seseorang dari luar Abyss. Ya, wah ini saya juga malah gak kepikiran ya. Jadi kalau menurutku sih Abyss itu tercipta ya mungkin pertama ya dari awal penciptaan bumi itu mungkin udah ada Abyss itu, tapi mungkin belum dalam ya. Terus mungkin setelah 2000 tahun sekali gitu dia makin dalam makin dalam makin dalam gitu. Terus untuk Rick ini sebenarnya dia bukan membuat lubang ya. Jadi Rick itu dia menulis ulang hukum Abyss. Jadi begini, Rick itu kekuatannya unik ya. Jadi kan di dalam Abyss itu ada aturan misalnya si Narihate-nya Mitty itu dia nggak bisa mati karena dia regenerasi terus gitu loh. Jadi memang Abyss tuh udah membuat Mitty itu abadi gitu. Tapi si Rick itu bisa membypass atau menulis ulang hukum Abyss. Jadi Rick itu ingin si Mitty itu mati, dan ternyata si lasernya itu tembakannya itu bisa membuat Mitty beneran mati gitu, nggak bisa regenerasi lagi. Jadi Rick itu bisa melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh Abyss seperti itu gitu loh. Jadi kekuatannya Rick itu seperti itu. Mekanisme kutukan sudah dijelaskan oleh Nanachi, tapi asal kutukannya belum dijelaskan. Ya, karena Nanachi sendiri nggak ngerti kutukan itu asalnya dari mana. Dia cuma ngerti kutukan itu ada di medan Gaia gitu. Jadi apakah kutukan itu berasal dari hewan atau dari apa, Nanachi belum tahu gitu. Saya pun juga nggak ngerti, itu masih misteri gitu. Oke, mantap bang, keren bang. Bang, bahas monster-monster di Abyss dong. Oke, kalau ada waktu ya. Sebenarnya saya udah include sih monster-monster Abyss itu di video-video saya gitu. Yang tentang lapisan terutama gitu. Semangat bang, oke. Dah, mungkin itu aja sih recordingnya. Bahas Q&A. Tapi mungkin ada yang kalian tanya ya, kok nggak live streaming sih seperti channel-channel lain kayak Megane Sensei gitu. Jadi
saya itu sebenarnya punya kameranya ya, cuman masalahnya saya memory cardnya itu nggak bisa itu loh. Jadi kalau misalnya saya live streaming pakai kamera saya gitu, kamera admin gitu, terus saya coba untuk apa saya coba untuk record rekam, itu rekamannya itu nggak bisa diproses gitu loh, karena memory cardnya itu nggak kedetek gitu di laptop itu. Jadi ya saya masih belum nemu caranya gimana biar memory card ini bisa aktif lagi gitu. Jadi kalau saya live streaming ya susah gitu loh. Kalau pakai kamera laptop kan, kamera laptop jelek banget kan gitu loh. Sedangkan kalau mau gambarnya jernih harus pakai eh, apa kamera DSLR gitu. Dah mungkin itu aja sih. Mungkin kalau saya bahas Made in Abyss lagi ya bisa, tapi mungkin dalam bentuk short ya, atau apa kayak yang Rahasia Desa Iblu atau Asal-usul Nama Pruska ini saya uji coba bikin short kayak gitu. Eh, dan memang tayangannya tinggi sih, karena short tuh emang apa dia lebih apa algoritmanya lebih ramah kan itu. Dah mungkin itu aja. Ini saya malah bahas Boku no Hero tuh malah cuma 10 tayangannya. Komentarnya nol gitu. Terus subscriber saya masih dikit ya. Jadi kalau kalian bisa bikinin 1000 ya saya alhamdulillah gitu. Mungkin saya kasih giveaway atau apa gitu, karena saya bisa monet kan gitu. Terus uh, untuk season ini tuh saya nggak bahas lagi karena Boku no Hero aja nih saya coba bikin satu video malah nggak laku gitu kan. Terus apa untuk apa kayak Chainsaw Man tuh saya nggak suka gitu, karena Chainsaw Man tuh saya pertama kurang paham, yang kedua apa udah telat bahasnya, yang ketiga apa endingnya tuh membagongkan gitu loh. Jadi endingnya tuh malah apa kanibalisme gitu kan. Terus ya mungkin kalau saya mau bahas anime lagi ya nunggu si apa anime winter gitu ya, kan itu bagus-bagus tuh, ada AOT, ada Demon Slayer ya, itu mungkin saya bahas apa secara langsung gitu ya. Dan kenapa video saya itu pakai gambar apa gambar yang di efek gitu ya, maksudnya bukan scene animenya, itu karena kena copyright bro. Jadi eh ini nih sebenarnya saya udah upload 3 kali nih sebenarnya. Jadi tapi karena awalnya saya pakai scene anime jadinya keblokir gitu loh. Yang ini sekarang bisa lolos karena cuman pakai gambar doang di efek gitu. Tapi kan jadinya lebih ribet kan gitu loh. Kayak video-video saya sebelumnya gitu. Tapi ya gimana lagi, daripada channel saya di take down kan gitu loh. Ya udahlah, itu saya yang sebenarnya tak bahas lagi. Makasih semua kalian yang udah mau nonton video ini. Terima kasih dan bye bye.